Kami mempersembahkan renungan santapan rohani, terjemahan dari renungan Our Daily Bread. Untuk menerima notifikasi video baru kami, silakan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng di bawah ini. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Mazmur pasal yang ke-30. Mazmur pasal yang ke-30. Nyanyian syukur karena selamat dari bahaya. Mazmur, nyanyian untuk pentahbisan bait suci dari Daud. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas, dan tidak memberi musuh-musuhku bersukacita atas aku. Tuhan Allahku, kepadamu aku berteriak minta tolong, dan Engkau telah menyembuhkan aku. Tuhan, Engkau mengangkat aku dari dunia orang mati. Engkau menghidupkan aku di antara mereka yang turun ke liang kubur. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Dalam kesenanganku aku berkata, aku takkan goyah untuk selama-lamanya. Tuhan, oleh karena Engkau berkenan, Engkau telah menempatkan aku di atas gunung yang kokoh. Ketika Engkau menyembunyikan wajah-Mu, aku terkejut. Kepadamu ya Tuhan, aku berseru, dan kepada Tuhanku, aku memohon. Apakah untungnya kalau darahku tertumpah, kalau aku turun ke dalam lobang kubur? Dapatkah debu bersyukur kepadamu dan memberitakan kesetiaan-Mu? Dengarlah Tuhan, dan kasihanilah aku. Tuhan, jadilah penolongku. Aku yang meratap, telah Kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Kain kabungku telah Kau buka, pinggangku Kau ikat dengan sukacita, supaya jiwaku menyanyikan mazmur bagi-Mu, dan jangan berdiam diri. Tuhan Allahku, untuk selama-lamanya, aku mau menyanyikan syukur bagi-Mu. Ayat Mas renungan hari ini terambil dari Mazmur pasal yang ke-30 ayat yang ke-5. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Renungan hari ini berjudul Air Mata Syukur, ditulis oleh Soxil Dixon. Sahabat ODB, bertahun-tahun lalu saya pernah merawat ibu saya yang dirawat secara paliatif. Saya bersyukur atas 4 bulan yang Allah berikan kepada saya untuk dapat merawat beliau. Saya juga memintanya untuk menolong saya melewati masa duka. Seringkali saya bergumul untuk dapat memuji Allah di tengah gejolak emosi yang saya rasakan. Namun saat ibu saya mengembuskan nafas terakhir dan saya menangis tak terkendali, saya bisa membisikkan haleluya. Saya sempat merasa bersalah karena bersyukur kepada Allah dalam momen duka itu. Tetapi bertahun-tahun kemudian, pemahaman saya berubah setelah saya merenungkan Mazmur 30 dengan lebih dalam. Dalam nyanyian untuk pentahbisan bait suci, Daud memuji Allah atas kesetiaan dan belas kasih-Nya. Ia mengajak semua orang untuk mempersembahkan syukur kepada namanya yang kudus. Lalu Daud menjabarkan bagaimana Allah merangkai kesulitan dengan pengharapan. Ia mengakui ada saat untuk berduka dan bersuka, saat merasa aman maupun terkejut. Seruannya meminta pertolongan tetap terangkai dengan keyakinan kepada Allah. Pujian Daud terus bergema di tengah ratapan dan tarian, perkabungan dan sukacita. Seolah mengakui misteri dan kompleksitas dari menjalani penderitaan sekaligus menantikan kesetiaan Allah, Daud menyatakan rasa syukur yang tak habis-habisnya kepada Allah. Seperti Daud, kita dapat bernyanyi, Tuhan Allahku, untuk selama-lamanya
aku mau menyanyikan syukur bagimu. Dalam suka maupun duka, Allah sanggup menolong kita untuk menegaskan keyakinan kita di dalam Dia dan menuntun kita untuk menyembahnya, baik dengan sorak-sorai, sukacita, maupun air mata syukur. Sahabat ODB, bagaimana Allah telah menolong Anda untuk mempercayakan pergolakan emosi Anda kepadanya. Lalu bagaimana Anda dapat tetap memuji Dia bahkan di tengah pergumulan yang berat? Mari kita berdoa. Ya Allah, tolonglah aku untuk tetap mempercayai dan memuji-Mu sembari aku menghadapi gejolak emosiku. Amin.